welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kuraywi dalam jurnal Kuraywi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Seperti yang kita tahu, di tahun 2021 Indonesia mengalami lumayan banyak bencana. Dan itu bagi pejuang anxiety seperti saya, itu benar-benar mempengaruhi banget gitu loh. Kali ini saya akan membagi perjalanan selama 2021, bagaimana menjalani tahun yang lalu sedang kita memiliki gangguan kecemasan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menguatkan saya hingga bisa bertahan sampai sekarang. Yang kedua, terima kasih kepada orang-orang tercinta yang selalu memberi support. Terima kasih atas cinta, kasih, dan dukungan kalian. Yang ketiga, terima kasih untuk diri sendiri yang sudah berusaha keras, yang sudah berjuang dan bertahan hingga detik ini. Sebelumnya itu kan kita yang dulunya sering sharing-sharing, begitu sudah membaik itu kan jadi jarang sharing. Terus sejak pandemi itu jadi nyambung lagi, karena kan istilahnya kita takut terus gitu kan, lihat berita takut, ini takut, jadi banyak temen-temen itu yang anxiety-nya kambuh, jadi nyambung lagi, sharing-sharing lagi gitu. Nah kalau 2020 itu alhamdulillah ya kurang lebih sama sih, tapi alhamdulillah menurut saya itu kalau untuk saya pribadi nggak seberat 2021 ini, walaupun saya di tahun 2020 sempat sakit kena gejala demam berdarah itu ya, tapi 2021 ini yang lebih wow gitu. Karena selain masih menghadapi pandemi yang sempat memburuk lagi dengan angka positif yang banyak sampai angka korban meninggal yang naik parah gitu kan, itu juga ada faktor dari alam, karena banyak bencana alam juga kan di tahun 2021. Di Malang sendiri sempat ada gempa pada bulan Maret 2021, terus yang baru-baru terjadi akhir tahun kemarin erupsi Gunung Semeru, itu sangat ngaruh sekali. Saya sempat bikin video kan, anxiety saya kambuh pasca gempa yang terjadi, bisa ditonton di sini. Pas erupsi Gunung Semeru kemarin juga sempat, walau alhamdulillah ya di tempat saya nggak terdampak, tapi kan istilahnya sama-sama di Jawa Timur itu kan ya gimana gitu, ngaruh lah, apalagi kita ada anxiety, apalagi saya overthinking, jadi itu benar-benar ngaruh sekali. Tapi alhamdulillah karena kita itu udah paham kita ada anxiety ya, jadi begitu kambuh itu ya emang kita nggak bisa menolak fase pas kambuh itu, ya tetap dinikmati fasenya, lalu perlahan memulihkan diri. Memang efeknya setelah kambuh itu yang kayak was-wasnya, terus parnonya, tubuh kan jadi siaga ya, itu jadi was-was banget, itu biasanya bisa sampai seminggu 2 minggu. Itu bener-bener tubuh sama fisik sama psikis itu capek banget. Kalau pas erupsi Gunung Semeru kemarin, karena pas hari kejadian itu kan di tempat saya hujan, jadi itu kayak nggak ada tanda-tanda sama sekali gitu loh. Biasanya kan ada gempa atau kayak kita denger gemuruh-gemuruh apa, itu nggak ada tanda-tanda sama sekali. Di waktu kejadian itu di tempat saya hujan deras, tapi sempet ada kayak suara apa petir gitu loh, glodok kalau orang Jawa bilangnya, tapi nggak ada kilat itu. Terus baru tahu ada berita Gunung Semeru erupsi itu dari Twitter. Jadi yang istilahnya kalau yang gempa itu kita kan ngalamin, yang ngerasain. Kalau pas Semeru itu taunya dari Twitter, dari postingan saudara-saudara yang ada di sana. Tapi efeknya sama-sama membuat anxiety-nya nongol lagi. Lalu ada teman-teman yang bertanya, gimana cara kamu bertahan selama setahun ini? Karena rata-rata kan kambuh ya, jadi kayak sebenarnya kita itu udah ngantongin ilmunya, kayak kalau anxiety kambuh itu gini. Tapi biasanya di saat kita kambuh itu kita kayak jadi zonk lagi, kayak jadi kosong lagi gitu loh. Ketika anxiety saya kambuh, yang pertama pasti ketika pas cemas-cemasnya itu adalah kita harus cari tempat untuk menenangkan diri. Entah itu duduk menyendiri atau gimana, pokoknya cari tempat untuk menenangkan diri. Atur napas sampai benar-benar tenang, minum air putih, hirup aroma minyak kayu putih, itu sampai kembali tenang. Cara apa yang saya terapkan untuk bertahan di tahun 2021 yang benar-benar wow banget? Yang pertama adalah
mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kunci yang paling dasar, karena pada siapa lagi kita akan bersandar dan meminta pertolongan kalau bukan kepada Tuhan. Jadi itu kunci yang utama. Doa diperkenceng. Kalau untuk yang muslim juga zikirnya, pokoknya jangan sampai lupa untuk mengingat Allah kayak gitu. Pokoknya buat diri kita itu semakin dekat sama Tuhan, karena semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita merasa tenang, semakin hati kita merasa aman dan tentram. Jadi kunci pertama adalah itu, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah tetap beraktivitas dan berpikir positif. Jangan karena tubuh kita dalam mode was-was itu malah dibikin rebahan. Kalau kita diem itu, menyendiri diem itu kan kita makin kayak pikiran nggak karu-karuan gitu ya. Jadi baiknya tetap beraktivitas, tetap bertemu orang-orang. Atau kalau misalnya males ketemu orang-orang ya, aktivitasnya yang bisa dilakukan sendiri seperti membaca, nonton, kayak gitu. Pokoknya buatlah diri dan pikiran sibuk sehingga kita nggak membuang energi dan waktu kita untuk menuruti rasa was-was itu, rasa ketakutan kita itu. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Kalau dalam fase tubuh siaga, was-was, itu pasti kita akan insomnia, pasti akan sulit tidur. Nah, ini harus benar-benar bisa mengatur waktu. Misalnya kalau kita nggak bisa tidurnya pas malam gitu ya, karena takut nanti pas tidur tiba-tiba ada gempa lagi atau gimana. Cari waktu untuk istirahat. Misalnya kalau kita malam nggak bisa tidur, ya udah siang ketika banyak orang yang terjaga, ambil waktu untuk istirahat. Atau misalnya ambil jam tidur lebih awal, misal jam 8 udah tidur. Jadi semisal nanti tengah malam kebangun karena takut, itu kan kita udah ada jam tidur. Nah, ketika kita terbangun ini bisa dimanfaatkan untuk beribadah. Jadi saat kita terjaga pun kita tetap tenang kayak gitu. Jadi waspada tapi tetap tenang gitu, karena kita kan beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan. Misalnya siang pun kita nggak bisa nyuri waktu untuk istirahat karena mungkin faktor kerjaan atau parnonya itu nggak karuan. Meditasi adalah jalan yang terbaik. Meditasi itu sebenarnya adalah istirahat yang singkat tapi memberi manfaat yang luar biasa. Cara meditasi bisa dicek di sini ya. Itu bisa ditonton videonya. Tapi itu meditasi yang saya terapkan ya. Atau teman-teman bisa belajar, kan banyak sekarang tuh tutorial meditasi-meditasi di YouTube, di artikel kayak gitu. Menurut saya memang meditasi itu adalah istirahat yang terbaik untuk fisik dan mental kita. Yang keempat, ini mungkin terdengar sepele tapi penting, jangan sampai lapar. Ketika kita lapar, itu akan semakin memperburuk kondisi. Siaga, was-was itu kan membutuhkan energi. Kalau kita sampai lupa mengisi perut kita, itu kan nantinya asupan energinya bakalan kurang. Nah, itu yang bisa memperburuk keadaan. Jadi sebisa mungkin usahakan, walaupun misalnya mulut pahit, makan gak enak, usahakan tetap makan. Yang kelima, teman dekatnya makan sih, usahakan tubuh tetap terhidrasi atau konsumsi air yang cukup untuk tubuh kita. Nah, air merupakan salah satu sumber untuk energi tubuh kita. Harus tetap konsumsi air secukupnya agar tubuh tetap terhidrasi. Yang keenam, ini kalau dirasa perlu ya, karena kan memang kita di Indonesia udah ini ya, maksudnya di media juga kita udah diperingatkan bahwa Indonesia itu kemungkinannya untuk mengalami bencana itu lumayan banyak. Kalau dirasa perlu, siapkan tas siaga bencana. Ya, kita tentu saja mengharapnya yang terbaik ya, jangan sampai lah ada hal yang buruk yang menimpa kita gitu ya. Tapi kalau dirasa perlu, siapkan aja. Itu pada beberapa teman bisa memberikan efek kayak merasa tenang gitu loh. Jadi kayak udah merasa lebih siap jika kemungkinan terburuk yang terjadi. Yang ketujuh adalah pasrah. Ketika kita udah mengusahakan semuanya ya, maka yang terakhir adalah pasrah. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Istilahnya kita udah mengusahakan yang terbaik, maka yang terakhir adalah pasrah. Memasrahkan semua kepada Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Insya Allah kita pasti bisa bertahan dalam kondisi kita yang mempunyai gangguan kecemasan. Semoga aja di tahun 2022 lebih baik,
bagi kita semua, bagi Indonesia juga, kembali normal, kembali damai lagi. Buat teman-teman yang selama pandemi ini anxiety jadi kambuh, jangan khawatir, kalian nggak sendiri, banyak kok yang ngalamin kayak gitu. Oh ya, satu lagi yang penting ya, hindari membaca tentang berita-berita yang bisa memicu kecemasan kita kambuh. Kalau untuk sekedar tahu aja sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai yang mencari, yang sampai banget, yang sampai itu mempengaruhi pikiran kita kayak gitu. Jadi secukupnya aja, sewajarnya aja. Kalau emang dirasa itu mempengaruhi banget, ya mending enggak. Jadi itu tadi sharing saya, langkah-langkah apa saja yang saya tempuh untuk bertahan sepanjang tahun 2020-2021 ini, terutama 2021 ya. Semoga saja bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Kemau matur thank you. Bye bye.